Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Andriani dari kelas PBA 4C. Di sini saya ingin sedikit membahas mengenai materi istifham wa tamani wa tahlilahuma fin nasus al-arabiyah atau istifham dan tamani serta macam-macam maknanya. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian istifham. Kata istifham merupakan bentuk dari kata masdar istifham. Secara leksikal, kata tersebut bermakna meminta pemahaman atau meminta pengertian. Sedangkan menurut istilah adalah al-istifham huwa talibul ilmi bi syai'in lam yakun ma'luman man qabla wa dhalika badatan min ahda'a adawatahu, yang artinya istifham ialah mengharapkan untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan salah satu parabot dari beberapa parabotnya. Nah, adapun adat istifham dan maknanya yang hakiki, yang pertama yaitu ada hamzah. Hamzah itu terdapat dua makna. Yang pertama itu tasawur. Tasawur itu gambaran tentang mufrad atau jawaban yang bersifat mufrad. Nah, dalam hal ini hamzah langsung diiringi dengan hal yang ditanyakan pada umumnya. Yang ditanyakan ini mempunyai bandingan yang disebut setelah lafadz am. Contohnya, a'la musafiru ma Khalid. Nah, kemudian yang kedua ada tasdiq, yaitu menunjukkan terjadinya atau tidak nisbat antara kedua perkara. Contohnya, ahdharul amir, apakah raja itu telah datang. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada hal. Nah, hal ini hanya digunakan untuk menghendaki tasdik saja. Artinya, untuk mengetahui terjadi atau tidaknya nisbat atau tidak boleh menyebut bandingan perkara yang ditanyakan dengan hal. Contohnya, hal ja'al amir, yang artinya apakah raja telah datang. Kemudian, ada yang ketiga yaitu man. Man yaitu untuk menanyakan makhluk yang berakal. Contohnya, man hada, siapa ini? Kemudian yang keempat ada ma. Ma yaitu untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Contohnya, mal asrof. Kemudian yang kelima ada mata. Mata digunakan untuk menanyakan keterangan waktu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Contohnya, mata ya'udul musafirun. Kapankah para musafir itu kembali? Kemudian, yang keenam ada ayyana. Ayyana itu untuk menanyakan keterangan waktu yang akan dating secara khusus, tetapi merupakan masa yang mengejutkan dan dikategorikan bersejarah, bukan masa yang lain. Nah, contohnya yaitu yasa'alu ayyana yaumul qiyamah. Ia bertanya, kapankah hari kiamat itu terjadi? Nah, kemudian yang ketujuh ada kaifa, yaitu untuk menanyakan keterangan keadaan. Contohnya, fa kaifa idza ji'ta man kulla ammatan bisyahid. Maka bagaimanakah hanya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat. Nah, kemudian yang kedelapan ada aina. Aina ini digunakan untuk menanyakan keterangan tempat. Contohnya, aina tabib, di manakah dokter itu? Kemudian yang kesembilan ada anna. Anna ini mempunyai 3 makna, yaitu bagaimana, dari mana, dan kapan. Contohnya, ya Maryam, anna laka hadza, yang artinya, hai Maryam, bagaimanakah kamu memperoleh makanan ini? Kemudian ada juga zurni anna syi'ta, kunjungilah saya kapan saja Anda menginginkan. Nah, kemudian yang ke-10 ada kam. Kam ini untuk menanyakan keterangan jumlah.
Contohnya, kam labistum, yang artinya sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Kemudian yang ke-11 ada ayu, atau untuk menanyakan dan menghendaki perbedaan antara salah satu dua hal yang berserikat dalam satu urusan yang meliputinya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adat istifham dan maknanya yang goiru hakiki. Nah, di antaranya yang pertama ada amar atau perintah. Contohnya, fahal antum mumtanun, yang artinya maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Kemudian yang kedua yaitu ada larangan atau nahi. Contohnya, atahsyawnahum fillahi ahaqqu an tahsyauhu. Janganlah kamu takut kepada mereka karena Allah lah yang berhak kamu takuti. Quran Surat Al-Taubah ayat 13. Kemudian yang ketiga ada taswiyah atau untuk mempersamakan. Contohnya, Saw'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 6. Kemudian yang keempat ada nafi atau meniadakan. Contohnya, hal jaza'al ahsanal illa ahsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Kemudian yang kelima ada ingkar. Contohnya, aghairallahu tad'un. Kemudian yang keenam ada taswik untuk merindukan. Contohnya, hal adlakum ala tujaratan tajikum min adabin alim. Surat As-Saff ayat 10. Kemudian yang ketujuh ada istiqnas atau untuk menyenangkan hati. Contohnya terdapat pada Quran Surat Toha ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Kemudian yang kedelapan ada takrir atau menetapkan. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 1. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian yang kesembilan ada tahwil atau mengejutkan atau menakjubkan. Contohnya terdapat pada surat Al-Qari'ah ayat 1-3. Kemudian yang ke-10 ada istibad, menganggap jauh. Contohnya, innilahum dzikra qad ja'ahum rasulun mubin. Terdapat dalam Quran Surat Ad-Dukhan ayat 13. Kemudian yang ke-11 ada ta'zim atau mengagungkan. Contohnya, ma'adalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Kemudian yang ke-12 ada tahqir, menghina. Contohnya, ahadihilladzi madahatahu katsira. Kemudian yang ke-13 ada ta'ajub atau merasa kagum. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Furqan ayat 7. Kemudian yang ke-14 ada tahakum atau mengejek atau mengolok-olok. Contohnya, iqalak yasawwalaka antaf'al kadz. Kemudian yang ke-15 ada qaid atau ancaman. Contohnya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kaum Ad? Yang ke-16 ada istibto atau menganggap lambat. Contohnya, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Al-Baqarah ayat 214. Kemudian yang ke-17 ada tanbih ala khoto, yang artinya meningkatkan terhadap kekeliruan. Contohnya, alladzi huwa adna billadzi huwa khair. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Kemudian yang ke-18 ada tanbih ala batil atau meningkatkan terhadap keburukan. Yang ke-19 ada tanbih ala dalal torik yang artinya meningkatkan terhadap sesatnya jalan. Contohnya, fa'aina tadhabun. Surat At-Takwir ayat 26. Kemudian yang terakhir ada taksir atau memperbanyak. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengertian tamani dan macam-macam maknanya. Pengertian tamani. Tamani huwa talibal syai'in mahbuban alladzi la yarji hasulah.
Tamani adalah menghendaki sesuatu yang disukai yang tidak bisa diharapkan tercapainya. Itu menurut Al-Hashimi Syahid Ahmad. Nah, adapun pengertian lain yaitu wa amma tamani fahuwa talibu syai'in mahbuban la yarji hasulahu la kaunahu mastahilan au ba'idan waqa'i. Artinya, meminta sesuatu yang disenangi yang tak bakal dicapai karena mustahil terjadi atau jauh kemungkinan terjadi. Pengertian tersebut oleh Al-Jarim, Ali, dan Mustafa Usman. Kemudian ada makna-makna tamanni. Makna yang pertama dari tamanni yang pertama itu ada laita. Lafaz laita ini berfungsi untuk menyatakan harapan yang mustahil karena sangat jauh untuk mencapai harapan tersebut. Kemudian ada juga yang kedua yaitu hal. Lafaz hal berfungsi untuk menyatakan sempurnanya perhatian terhadap sesuatu yang diangan-angankan dalam bentuk mungkin, tidak, atau belum tentu. Itulah sesuatu yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga ada lau. Lafaz lau ini menunjukkan suatu hal yang muhal. Perkara yang diangan-angan itu juga muhal. Kemudian yang terakhir yaitu ada la'ala. Lafaz la'ala ini menunjukkan suatu hal yang diharapkan memang jauh untuk dicapai dan seolah-olah tidak bisa diharapkan untuk tercapai. Contoh dari kata lafaz laita yaitu laitali alfin dinar. Sekiranya aku mempunyai uang 1000 dinar. Kemudian ada contoh dari hal yaitu fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Kemudian ada juga contoh dari kata lau yaitu falau an lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Adapun contoh dari lafaz la'alla yaitu la'alla ila man qad huwaitu atir. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai istifham dan tamani serta macam-macam maknanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.